Film ini mengisahkan dua pegawai hotel yang terobsesi membuktikan keberadaan hantu di tempat kerja mereka. Awalnya mereka hanya iseng-iseng belaka dengan alat perekam amatir, namun karena rasa penasaran, mereka justru membangkitkan sejarah kelam, yaitu seorang pengantin yang bunuh diri di hotel tersebut. Lantas, apa yang terjadi? Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Verlin dan selamat datang di channel Verlin House. Di awal film Joe, kita diperlihatkan dengan hotel yang Pedlar, sebuah hotel jadul di kota Torrington, negara bagian Amerikui yang telah berdiri sejak tahun 1891. Namun sayangnya, karena kekurangan pengunjung, hotel itu telah bangkrut dan akan tutup dalam waktu seminggu lagi. Bahkan di hari itu, hanya ada satu kamar yang terisi, yaitu nomor 225, dan hanya tersisa dua orang pegawai yang bekerja, yaitu adalah Claire yang memiliki riwayat penyakit asma dan juga Lux yang mengurus website hotel tentang berbagai lokasi horor dan peristiwa mengerikan yang terjadi di hotel itu. Karena Lux memang suka hal yang berbau horor dan sekalian untuk menarik pengunjung agar datang ke hotel itu. Gile, kalau di Amerikui hotel angker malah dicari, tapi kalau di Indo hotel angker tidak ada yang berani nempati. Lalu di pagi harinya, Lux menunjukkan video horor kepada Claire yang baru dia dapatkan dari channel pemburu demit. Look closely. I missed it. Karena sudah hari-hari terakhir, mereka berdua lalu diperbolehkan menginap di hotel itu. Claire lalu mengambil kamar 214, sedangkan Luke mengambil kamar 216. Setelah itu, datanglah customer seorang ibu-ibu artis bernama Linder atau biasa dipanggil Lee yang akan menghadiri acara di dekat sana. Lee pun diberi kamar nomor 224 oleh Lux dan ternyata Claire ngefans banget sama Linder Joe. Lalu, ketika melihat postingan di websitenya, Lux yang butuh fenomena horor baru dan Claire pun yakin mereka akan melihat penampakan karena sekarang kondisi hotel benar-benar sepi dan biasanya hantu akan muncul di kondisi seperti itu. Tak lama kemudian, Lee menelpon untuk meminta handuk dan Claire yang akan mengantar ke kamarnya. Luke juga mengatakan jika tamu kamar 225 sikapnya agak jutek, yaitu seorang wanita sebut saja namanya Waktu Mina yang datang bersama anaknya karena habis berantem dengan suaminya, dan mereka pun nginap di hotel itu sampai hari Minggu. Seems like whenever something really creepy happens. Front desk. She had a huge fight with her husband and she's staying here. Miss Reese Jones? Oh, be a lamb and hand me one of those. What's your name, sweetheart? Claire. I'm a really big fan of yours. Claire pun merasa sedih karena pertemuannya dengan Lee terasa sangat garing. Apalagi Lee terkesan meremehkan Claire yang hanya berprofesi sebagai karyawan hotel. Lalu di malam harinya, karena waktu shiftnya sudah habis, Luke pun pergi ke kamar 216. Sedangkan Claire gantian jadi resepsionis sambil iseng-iseng ngecek websitenya Luke. Claire pun melihat video pintu kamar hotel yang tiba-tiba menutup sendiri, serta cerita tentang seorang wanita bernama Madeline O'Malley yang disebut sebagai si Jan Yang P alias si janda yang Pedlar, dan katanya arwah Madeline terjebak di hotel itu. Lalu tiba-tiba Claire mendengar suara gerusak-gerusuk dari luar, dan karena mengira suara itu adalah peristiwa supranatural, Claire pun berniat untuk merekamnya dengan menggunakan alat EVP milik Lux yang dipercaya bisa menangkap suara hantu. Tapi karena alat tersebut rusak, Claire pun nekat berjalan mendekati sumber suara itu, dan inilah yang terjadi. I don't want to scare you, but I'm standing right behind you. Sorry. Sorry. Lanjut bagian kedua yang berjudul Madeline O'Malley. Besok siangnya, Claire cerita ke anaknya Waktu Mina tentang Madeline yang konon katanya matoi gantung diri di hotel itu karena pasangannya pergi begitu saja di hari pernikahan mereka. Namun, karena takut hotelnya sepi pengunjung, pemilik hotel yang dulu pun terpaksa menyembunyikan mayat Madeline selama 3 hari di ruangan bawah tanah sebelum akhirnya mayat Madeline dibuang ke dermaga. Gile, tak butuh waktu yang lama
lama, tragedi itu pun diketahui orang-orang dan pemilik terpaksa menutup dan menjual hotel yang ke peddler. Dan ngerinya lagi, hotel itu pun menjadi kosong selama bertahun-tahun sampai akhirnya dibuka kembali pada tahun 1960-an. Dan sejak saat itu, banyak pengunjung yang mengaku telah melihat hantu Madeline sedang mengambang di koridor seolah-olah masih menunggu kekasihnya datang. Setelah itu, waktu Minah pun datang dan si bocil mengaku-ngaku jika Claire menakut-nakutinya dengan mengatakan jika hantu Madeline akan mendatanginya. Yang padahal Claire cuman cerita doang ya kan Jo, dan dia pun jadi kena ocehan dari waktu Minah. The original owners of the hotel thought it would be bad press. She was the woman that died here in the hotel, so the owners had to close the hotel down and were forced to sell. What is the matter with you? Let me. I never said that. I have enough going on in my life. Ketika makan siang, Claire mengatakan jika nanti malam dia ingin merekam suara Madeline saat giliran shiftnya agar dapat menangkap bukti keberadaan Madeline sebelum hotel ini ditutup permanen. Lalu di malam harinya, ketika Claire sedang buang sampah, Claire diperhatikan oleh Lee yang sedang asik nyebat di kamarnya. Tak lama kemudian, lagi-lagi Claire mendengar suara gerusak-gerusuk, tapi kali ini berasal dari bekas garasi yang sudah menjadi gudang. Karena penasaran, Claire pun mengecek ke sana dan ternyata suara tersebut berasal dari pintu basement yang bergerak sendiri, seperti ada sesuatu di dalamnya. Dan ternyata cuman burung yang terjebak di basement. Akan tetapi Claire pun bingung bagaimana burung bisa masuk ke sana yang padahal jelas-jelas pintu garasi dan pintu basementnya tertutup rapat ya kan Jo. Dan setelah itu Claire merantai pintu basement dan menggemboknya. Lalu dia berusaha menangkap suara Madeline dengan menggunakan EVP yang sebenarnya alat itu masih rusak. Pertama-tama dia mencoba di ruang laundry tapi tidak mendapatkan apa-apa sampai akhirnya ketika Claire masuk ke ruang makan dan ini yang terjadi. I'm skipping this one. There's nothing in here. I'm trying to contact the spirit of Madeline O'Malley. Damn it, Luke, you said this thing would be set up. Gile, Claire mendengar suara piano dari EVP-nya, namun suara itu semakin hilang ketika Claire berjalan mendekat ke arah piano dan tiba-tiba touch-nya kepencet sendiri yang membuat Claire ketakutan dan langsung kabur ke kamar Lux, yang dimana Lux baru mau tidur karena shiftnya masih setengah jam lagi Jo. Di sisi lain, karena merasa terganggu, Lee menyuruh Claire untuk diam dan Claire pun mengatakan jika dia baru saja mengalami peristiwa yang sulit untuk dijelaskan. Mendengar hal itu, Lee pun menyuruh Claire ke kamar dan Lee mengaku jika tujuan dia menginap sebenarnya untuk menghadiri acara komunitas dukun di dekat sana. Dan ngerinya lagi, Lee bersedia menjadi perantara komunikasi antara Claire dengan makhluk halus. Lee pun menggunakan kalung dukunnya dan Claire diminta memberikan pertanyaan seolah-olah Madeline berada di sekitarnya, mulai dari fakta tentang Madeline yang tewas di hotel itu dan apakah tadi Madeline yang memainkan piano. Dan menurut yang Lee rasakan, terdapat 3 makhluk halus tak dikenal yang berada di bangunan itu. Dan dulu juga pernah ada tragedi mengerikan di basement itu. Tapi Lee melarang Claire turun ke sana karena jiwa Madeline sudah tidak bisa diselamatkan. Dan Lee juga mengatakan jika dulu banyak orang yang berusaha memperingatkan Madeline. Meskipun begitu, Lee belum mengetahui apa maksud sebenarnya dari yang ia rasakan tadi. Droplets of water in a vast ocean. Lost contact. Setelah shiftnya selesai, Claire pun mandi dan niatnya langsung tidur. Namun Claire merasa gelisah dan kesulitan untuk tidur. Lalu ini yang terjadi. Film pun masuk ke bagian ketiga yang berjudul Tamu Terakhir. Dan ternyata penampakan tadi hanyalah mimpi semata dan Claire buru-buru turun ke meja resepsionis karena kesiangan. Akan tetapi dia malah papasan dengan waktu Minah serta anaknya yang langsung check out karena merasa kecewa dengan pelayanan Claire dan juga Lux. Lux pun berusaha menenangkan Claire yang masih dalam kondisi panik. Dan setelah mendengarkan rekaman EVP, Lux masih belum yakin apakah itu benar-benar Madeline.
dia juga tak percaya dengan kemampuan Lee setelah Clear menjelaskan tentang kejadian semalam. Karena menurut Lux, Lee adalah seorang artis yang memang jago acting dan mungkin saja dia sengaja mempermainkan Clear. Setelah itu datang seorang mbah-mbah, sebut saja namanya Bejo, yang memaksa ingin nginap di kamar 353 karena dulu dia menghabiskan malam pengantinnya di kamar tersebut. Dan pada akhirnya kunci pun tetap dikasih meskipun Luke dan Clear sudah menjelaskan jika minggu depan hotel sudah ditutup permanen. Semua perabotan di kamar lantai 3 sudah dikosongkan dan hanya tersisa kasurnya saja. Sungguh scene yang sangat menyayat hati karena Bejo kesana semata-mata untuk mengenang masa lalunya bersama sang istri. Came a long way. Take this. Oh, thank you. Okay, well, here we are, room 353. If you change your mind and decide that you want to move to a room with TV, just... Di malam harinya, Lux mengolok-ngolok Lee yang baru pulang dari acara dukunnya karena dia tidak percaya dengan kekuatan supranatural yang Lee miliki. Setelah itu, Clear dan Luke bekerja sama untuk menangkap suara Madeline, dan kali ini Lux memakai headset EVP-nya di mana lagi-lagi terdengar suara piano yang pada akhirnya Lux pun berjalan mendekati piano tersebut dan ternyata It must be the ghost. Ternyata Clear hanya ngeprank semata. Lalu mereka pun lanjut ngobrol sambil agak sempoyongan karena terus minum AM. Setelah itu mereka nekat turun ke basement yang lampunya sudah rusak untuk mencari Madeline. Clear membawa senter sedangkan Luke memakai EVP, dan suasana di dalam sana benar-benar sunyi dan juga gelap. Namun Luke sempat mendengar suara gerusak-gerusuk dari EVP dan Clear yakin jika itu adalah tanda kehadiran Madeline. Kemudian mereka berdua terus menyusuri basement dan sampai ke tempat yang menurut Clear adalah lokasi jenazah Madeline yang sempat disimpan selama 3 hari. Clear pun mencoba berkomunikasi dengan arwah Madeline agar menunjukkan kehadirannya di sekitar mereka, dan perlahan-lahan petunjuk di EVP pun mulai bergejolak dan Clear bertanya mengapa roh Madeline terjebak di hotel seakan-akan masih belum tenang. Lalu tiba-tiba terdengar suara bisik-bisik dan Clear pun terkejut karena melihat sosok Madeline yang berada tepat di belakang Luke. Lalu ini yang terjadi. It's her. Lux pun kabur ketakutan dan pada akhirnya mengaku jika sebenarnya dia belum pernah melihat ataupun merasakan hal-hal gaib di hotel tersebut. Video dan foto yang selama ini dia masukkan ke website hanyalah akal-akalannya saja agar orang-orang percaya jika hotel itu benar-benar angker, dan saking takutnya Lux pun pergi begitu saja dan gak mau mencari arwah lagi bersama Clear. Sementara itu Clear yang bingung harus berbuat apa akhirnya membangunkan Lee di kamarnya untuk meminta bantuan. Akan tetapi Lee menolaknya mentah-mentah karena tadi Lux mengolok-olok Lee, hingga pada akhirnya Clear pun langsung meminta maaf atas sikap temannya itu dan menjelaskan jika dia butuh bantuan dari Lee karena Madeline telah menunjukkan kehadirannya, dan pada akhirnya Lee pun mau menolongnya. Lalu dia OTW ke basement sambil membawa kalung dukunya itu, dan ini yang terjadi. We must get out of this hotel. Lee pun sangat amat ketakutan karena merasakan kekuatan gaib yang ada di basement yang sampai memecahkan kalung dukunnya, dan saking berbahayanya Lee sampai menyuruh Clear untuk segera pergi dari hotel itu. Namun ketika beberes barang-barangnya, Clear pun baru teringat jika Pak Bejo masih ada di kamar, ya kan? Tapi Oh no. There's been an emergency and I have to leave the hotel for a little bit. Gilenya
rupanya Bejo telah bundir di bak mandi yang sudah penuh dengan darahnya untuk menyusul mendiang istrinya. Lalu Clear juga melihat arwah Madeline yang ternyata dulu juga gantung diri di kamar itu. Sontak Clear pun langsung kabur ke bawah dan bertemu dengan Luke yang meminta maaf atas sikapnya tadi. Clear pun langsung menjelaskan semuanya, termasuk peringatan dari Lee jika hotel itu berbahaya dan mereka harus segera pergi dari sana. Dan setelah Clear ditenangkan, Luke pun OTW ke kamar Lee untuk menjemputnya. Akan tetapi Clear kembali mendengar suara-suara aneh yang berasal dari basement, dan karena mengira itu adalah Lee, Clear pun nekat masuk ke dalam sana dan gobloknya I don't want to go back down there. Karena kegoblokannya, setelah dikejar arwah Bejo dan juga Madeline, Clear pun meninggal dunia karena penyakit asmanya. Luke yang mendengar suara teriakannya sempat berusaha membobol pintu basement dari garasi, namun sayangnya semua itu sudah terlambat. Dan sekarang kita sudah sampai di bagian epilog atau bagian akhir dari film ini. Luke pun menelpon polisi, dan ketika jasad Clear dan juga Bejo dievakuasi, polisi meminta keterangan Luke atas peristiwa itu. Namun Luke hanya bisa terdiam karena sangat terpukul atas apa yang menimpa Clear. Begitu juga dengan Lee yang hanya menatap keluar jendela dan mengaku tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Clear. Lalu setelah Lee pergi meninggalkan kamarnya, terlihat penampakan arwah Clear di dekat jendela, yang mana itu artinya sekarang jiwa Clear juga terjebak di hotel itu bersama Bejo dan juga Madeline. Jadi apakah kalian tertarik untuk menonton film ini secara langsung? Kalau begitu jangan lupa subscribe aja biar nggak ketinggalan video terbaru dari Verlin House.